Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan wal akhwat, solihin solihat, so'imin so'imat, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, tim media dakwah Najah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siyamana, qiyamana, tilawatana semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah siyam ataupun puasa dalam Islam, kita kembali kepada sebuah kaidah syariat bahwa tidak ada satu syariat pun dalam Islam kecuali punya maksud, punya tujuan. Salat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada tujuan di balik salat tersebut. Salah satu tujuannya adalah Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Makanya ketika seorang muslim berdiri menghadap kiblat, bertakbiratul ihram, dia harus fokus untuk bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Karena itu adalah inti daripada salat. Demikian juga ibadah lain, ibadah haji, ibadah infak, jihad dan lain sebagainya, semuanya pasti ada tujuan di balik itu semuanya. Termasuk ibadah siyam yang kita laksanakan di bulan Ramadan, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 ataupun 30 Ramadan, semuanya memiliki tujuan. Ada falsafah di balik itu semuanya. Jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini tersebut dalam hadis Rasulullah SAW di mana beliau pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Na'udzubillah, mudah-mudahan saya dan antum semuanya tidak mendapatkan kategori orang-orang seperti ini. Jemaah sekalian, demikian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahru." Betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail, tahajud ataupun taraweh, tidak ada yang dia dapatkan kecuali begadang, wa ta'bu, dan rasa capek, ma'asyiral muslimin. Nah, sekali lagi, setiap ibadah itu selalu ada hikmah dan ada tujuan pokok di balik itu semuanya. Ma'asyiral muslimin, sementara pertanyaannya, apa tujuan pokok daripada ibadah siyam? Sehingga kita melaksanakannya bisa sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan tujuan pokok daripada pelaksanaan siyam tersebut. Ma'asyiral muslimin, di antara filsafah daripada pelaksanaan siyam yang harus kita miliki dan harus kita wujudkan adalah apa? Ramadan dan siyamnya beserta ibadah di dalamnya adalah apa? Untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan di balik ini semuanya dalam firman-Nya dalam Al-Baqarah 183, di mana kita semuanya sudah hafal insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan siyam puasa Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan untuk melaksanakan siyam. Untuk apa sih puasa? Apakah agar kita diet, agar kolesterol kita turun, gula darah kita juga turun, atau agar jantung kita sehat? Itu adalah hikmah di balik itu semuanya. Tapi itu bukan tujuan pokok. Tujuan pokok daripada ibadah siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda bertanya seperti apa sih pribadi takwa yang hendak diwujudkan dalam ibadah Ramadan, ibadah puasa dan lain sebagainya, wujudnya sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang yang bertakwa itu memiliki ciri di antara 4 ciri pokok orang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib adalah apa? Al-khauf minal jalil. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita saat kita melaksanakan puasa agar kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ketika dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui oleh manusia. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib adalah apa? Wal amalu bitanzil. Kita mencoba dan berusaha semaksimal kemampuan kita untuk mempraktekkan
syariat Islam ataupun Al-Quran, At-Tanzil Al-Quran dalam kehidupan kita semaksimal kemampuan kita. Dalam bermuasyarah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan kawan kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga sekitar kita, atau dalam masalah sholat dan lain sebagainya, mari kita praktekkan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib adalah apa? Wal isti'dadu liyaumir rahil. Senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi seorang muslim itu hendaknya menjadikan Ramadan sebagai sebuah madrasah untuk mempersiapkan dirinya senantiasa mengingat kematian. Maka ketika seorang muslim selesai melaksanakan ibadah Ramadan, rasa takutnya kepada Allah dan kemauannya melaksanakan syariat setelah selesai Ramadan seharusnya jauh lebih tinggi dan lebih meningkat, levelnya semakin naik dibandingkan sebelum Ramadan. Kemudian yang keempat, al-qana'atu bil qalil, yaitu qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara filsafah ataupun falsafah tujuan diturunkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Siyam. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar menjalani setiap beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kita diajarkan semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba melatih jiwa kita, melatih nafsu kita ini untuk senantiasa tunduk kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kemauan diri kita. Siang hari yang sangat panas, maunya kita adalah minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki ditahan sampai nanti adzan maghrib berkumandang. Masya Allah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa terus berubah lebih baik daripada hari sebelumnya. Terus berubah lebih baik daripada hari-hari tahun-tahun yang sebelumnya. Ini seorang muslim harus menjadikan Ramadan sebagai madrasah untuk merevolusi dirinya untuk lebih baik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli hikmah mengatakan barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari kemarin lebih baik daripada hari ininya, dia termasuk orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan ibadah Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan dalam rangka beribadah kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri bersama dengan Al-Quran sehingga ketakwaan kita la'allakum tattaqun tercapai dalam ibadah bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum ajma'in. Barakallahu fi siyamina wa qiyamana wa tilawatina.